Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini malam keberapa nih ya, Pak Resman? 18 ya. Jadi mungkin barangkali tinggal 12 hari lagi. Ini kultum berapa lama nih? 7 menit ya. Pak, berapa Pak Final? Jangan stres lah. Ini orang tinggalnya jauh nih. Saya tadi dalam perjalanan ke sini membaca kisah hidup seorang peraih hadiah Nobel. Namanya Daniel Kahneman. Dia meraih hadiah Nobel tahun 2002. Umurnya 90 tahun. Dia warga negara Amerika tapi keturunan Israel. Bidang ilmunya psikologi. Tapi dia bisa mengkaitkan ilmunya dengan ilmu ekonomi. Sehingga keluarlah teorinya ya, tentang probability. Jadi dalam temuan dia itu begini. Jika seandainya saya ini bisa mendapatkan keuntungan sekarang ini $25, lalu keuntungan itu bisa saya ambil sehingga bisa saya peroleh. Dan ada lagi jika keduanya, jika yang kedua, jika di masa depan saya bisa dapat keuntungan probability-nya $50, saya akan ambil yang mana? Meskipun nanti pastinya saya akan bisa dapat $25. Jadi kalau $25 itu sudah pasti. Cuma kalau $50 yang pasti 25. Yang lagi masih probability, kemungkinan. Kira-kira orang akan pilih yang mana? Akan ambil yang $25 yang sudah pasti, atau akan ambil $50 tapi yang $25 belum pasti, $20 pasti. Nah, pilih mana itu Pak Resman? Pilih mana? Yang $20 ya? Jadi temuan Daniel ini ternyata kebanyakan mereka memilih yang sudah pasti $5. Ya. Kalau begitu, yang namanya manusia itu nampaknya senang dengan yang pasti-pasti. Kok kamu nganggu-nganggu? Jadi mungkin THR belum keluar kali ya. Senang dengan pasti-pasti. Meskipun yang tidak pasti itu jauh lebih besar. Dan sudah pasti. Jadi orang ingin menggenggam yang sudah jelas. Oleh karena itu dia bunuh diri.
dia orang kaya, tapi dia lebih memilih bunuh diri. Umurnya 90 tahun. Kenapa dia lebih memilih bunuh diri? Karena dia masih sehat. Kan orang kalau umurnya 90 tahun itu kan macam-macam lah ya. Tapi dia di umur 90 tahun itu masih sehat. Dan kalau dia tidak bunuh diri, ada dua kemungkinan, dia masih sehat atau dia tidak sehat. Nah, ambil mana itu? Ambil mati ketika sehat atau ambil mati yang kemungkinan sehatnya ada, kemungkinan tidak sehatnya ada? Ambil mana tuh? Kamu ambil mana? Ambil mati ketika sehat atau ambil mati yang kemungkinan bisa sehat, bisa tidak sehat? Pilih mana? Yang kedua. Karena kamu orang yang beragama kan. Jadi dalam kesimpulan dia, saya kata beliau lebih baik memilih mati ketika sehat daripada mati dalam keadaan bisa sehat dan bisa tidak sehat. Nah, gitu. Kalau itu pergilah dia ke Swiss. Karena di sana dia bisa disuntik mati. Jadi kalau Pak Risman mau suntik mati pergi ke Swiss. Akhirnya dia mati. Nah, jadi teori dia ini saya hubungkan dengan teorinya seorang filosof namanya Schopenhauer. Kata Schopenhauer ini, hidup itu adalah penderitaan. Tujuan hidup itu adalah mati. Tujuan hidup adalah mati. Dan hidup itu lebih banyak diisi oleh penderitaan. Kenapa orang menderita? Itu pertanyaan. Atau kapan orang menderita? Orang akan menderita bila keinginan tidak terpenuhi. Pengen istri cantik nggak dapat, menderita. Pengen kaya, tidak kaya itu menderita. Itu bukan menurut saya ini menurut Schopenhauer. Udah 10 menit nih. Hah? Kenapa? Malam duduk Quran. Jadi kesimpulannya menurut Schopenhauer, lebih banyak menderitanya dari tidak menderitanya. Jadi siapa yang membuat kita menderita? Ya kalau kita Schopenhauer, ya diri kita sendiri gitu. Makanya jangan memperbanyak keinginan-keinginan, jangan memperbanyak kehendak. Oleh karena itu kata beliau, jika seseorang tidak ingin hidup menderita, maka dia harus menjauhi dunia. Tuh. Solusinya menjauhi dunia. Kalau dalam agama Islam namanya zuhud. Tapi zuhud yang dia maksud itu tidak sama dengan zuhudnya Buya Hamka. Kalau kawan-kawan kita dari agama lain, mereka menjauhi dunia, mereka menjadi tokoh agama dan tidak kawin, sehingga akhirnya menderita. Fitrahnya manusia itu dibuat oleh Tuhan berpasang-pasangan kan gitu ya. Tapi dia berkesimpulan kalau kita ingin bahagia ya jangan
kawin. Kalau kita ingin bahagia, ya jangan cari harta. Tuh. Jadi bagi Schopenhauer itu hidup ini suram. Tuh. Jadi yang lebih baik menurut Schopenhauer itu lebih baik mati daripada hidup. Lebih baik mati daripada hidup. Makanya saya ingat firman Tuhan tuh ya. Nanti akan ada orang yang menyesal ya. Lalu dia bilang begini, ya laitani kuntu turoba. Kenapa saya dulu nggak jadi tanah aja supaya nggak ada penderitaan yang dahsyat yang akan dia alami di hari akhir itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, bila para filosof ini kita ikutin ya, tersesat kita dibuat. Karena dia mencari makna hidup dengan otaknya. Dia kerahkan kemampuan berpikirnya, lalu dia simpulkan. Nah, kalau Daniel Kahneman tadi mati ya, dia kan mengira dia mati secara terhormat. Dia mati secara baik. Karena dia mati di saat dia sehat. Cuma kalau kita lihat dari perspektif agama bagaimana? Kalau kita lihat dari perspektif agama, orang kalau mati bunuh diri, apa itu hukumannya apa itu? Nggak akan keluar dari neraka. Oleh karena itu benarlah Rasulullah, sadaqallah wa sadaqa Rasul. Benarlah Allah dan benarlah Rasul. Apa kata Rasul? Kata Rasul ketika haji wada, aku tinggalkan untuk kamu dua hal. Apa itu? Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasuli. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, karena hidup kita ini tidak hanya di dunia ini saja, tapi akan berlanjut ke hari akhir, maka kita harus cerdas dalam membuat keputusan. Jangan kita membuat keputusan yang tidak menguntungkan hidup kita di dunia. Dan juga jangan kita membuat keputusan yang tidak menguntungkan kita di hari akhir. Dan juga jangan membuat keputusan yang menguntungkan kita di dunia, tapi tidak menguntungkan kita di akhirat. Dan juga jangan membuat keputusan tidak menguntungkan hidup di dunia, dan juga tidak menguntungkan hidup kita nanti dari akhirat. Jadi ada 4 kategori manusia. Kaya masuk surga, kaya masuk neraka, miskin masuk surga, miskin masuk neraka. Pilih mana tuh? Yang pertama lah. Itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Makanya kalau saya lihat wajah-wajahnya banyak wajahnya miskin kan ya. Hanya beberapa orang yang wajah kaya lah gitu ya. Salah sendiri itu mah.
Dia harus menyesal sendiri. Kan manusia ideal yang pertama tadi kan kaya masuk surga. Ini tebal, kantong tebal. apa? Iman tebal, kantong tebal. Di dalam surah Al-Qasas itu bilang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silahkanlah engkau cari akhiratmu dengan memanfaatkan karunia-karunia yang sudah aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Tapi wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana saya sudah berbuat baik kepada kalian. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana saya telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat binasa di bumi, karena saya tidak suka kepada orang yang berbuat binasa. Tapi banyak juga kawan-kawan kita cara berpikirnya nggak gitu. Kalau yang ditawarkan Al-Quran itu cari akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Nah, kalau sekarang ini lain lagi kita nih, cari duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Nah, mana yang bagus tuh? Mana yang bagus? Nomor satu apa nomor dua? Yang pertama kan? Bapak itu luar biasa semangatnya mencari kekayaan dan hebat, dan dia hebat, dan dia tidak lupa sholat. Nah, itu. Dia bekerja keras mencari dunia dan dia nggak lupa sholat. Semestinya bukan gitu. Dia rajin sekali sholat, tapi dia tidak lupa mencari. Ya itu. Jadi ada first priority, ada second priority. Ada prioritas pertama, ada prioritas kedua. Tuh. Biarlah kita kaya asal masuk surga. Untuk apa miskin lalu masuk neraka? Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ini mungkin salah seorang yang tertua. Bapak berapa umur Pak? Nah, Bapak masih muda dari saya. Saya sudah 70 tahun. Tapi wajah masih muda kayaknya. Kayaknya. Ya 40 lebih kurang. Lebihnya 30. Makanya bagi saya ya, yang terpikir, dulu ada film judulnya Apa Yang Engkau Cari Wahai Palupi. Tapi kalau anak muda tidak tahu tuh. Ya kalau bagi kita yang kita cari adalah keberhasilan hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah saya ini terus terang saja ya, saya ini pernah punya pemikiran yang sekuler. Saya pernah punya pikiran yang liberal. Saya pernah menggugat ayat-ayat Tuhan. Ayat Tuhan ini tidak relevan, ayat Tuhan tidak relevan, ayat Tuhan tidak relevan. Dari mana saya menyimpulkan itu? Pakai otak. Tapi untunglah saya sakit. Nah, jadi sakit itu juga membawa keberuntungan. Kayak orang Jawa ya. Untung sakit, kalau nggak sakit kemana? Orang Jawa itu filosofinya bagus. Udah jatuh dari mobil masih untung, nggak patah kakinya kan gitu ya. Kalau patah kakinya masih untung, nggak mati. Nah itu kan. Itu filsafat itu bagus tuh ya, bagus saja. Oleh karena itu Schopenhauer tadi menawarkan
supaya hidup ini enak dan hidup ini tidak menyakitkan dan membuat kita menderita, ya solusinya zuhud. Tapi zuhud yang benar itu adalah zuhud yang ya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman, seperti Ali gitu. Dia zuhud tapi kaya. Tuh. Dia zuhud tapi tidak menjauhi dunia. Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi presiden dia. Itu. Abdurrahman bin Auf jadi bisnismen. Cuma inna sa'yakum lasyatta. Konsen kita ini tidak sama. Perhatian kita tidak sama. Bidang usaha kita tidak sama. Berbeda-beda. Tapi meskipun bidang usaha kita berbeda-beda, usaha kita itu akan bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya sudah lihat betul tuh. Ternyata orang menjual keripik balado lebih kaya dari orang jual emas itu. Jadi jangan dianggap enteng keripik balado. Kalau di Jogja itu apa namanya itu? Yang bulat-bulat tuh? Hah? Bakpia kan? Kan kalau kita lihat bakpia itu apalah kan gitu ya. Tuh. Tapi kaya sekali dia kan gitu ya. Tuh. Si Lionel Messi apa itu bola bulat dikejar-kejar. Lionel Messi sama Ronaldo bola bulat dikejar-kejarnya kan. Tapi dia sejahtera kan. Nah, oleh karena itu Tuhan berfirman begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau istilahnya Muhammadiyah, kita harus menjadi orang yang berkemajuan gitu. Kita harus menjadi orang yang berkemajuan. Cuma bagaimana kita maju kalau duit tidak ada? Bagaimana kita maju kalau beli mobil tidak bisa? Nah, itu tidak bisa itu. So negara maju itu kaya kan, teknologinya hebat kan gitu ya. Itu baru maju. Oh itu negara maju. Tapi rakyatnya miskin tuh kan gak ada maju itu. Itu negaranya maju, mobil satu aja nggak ada di situ, itu nggak maju itu. Jadi ukuran maju itu secara fisik ya dilihat dari ekonomi, kemudian dilihat dari ilmu pengetahuan dan teknologinya, udah kelewatnya. Baiklah saya coba ringkas saja ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib suatu bangsa, termasuk negara kita. Kalau kita perkecil lagi nih, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah. Kita perkecil lagi nih, sehingga Allah tidak akan merubah nasib keluarga kita, ya kan? Perkecil lagi, sehingga Allah tidak akan merubah diri kita masing-masing. Kalau kita tidak berusaha untuk merubah. Nah, oleh karena itu kita bersungguh-sungguh untuk merubahnya. Nah, ada kata-kata orang arif yang patut kita perhatikan. Kata-kata itu diucapkan oleh Imam Syafi'i. Bunyi begini. Man jadda wajada. Apa itu artinya? Ini tentara nih, kokam. Apa artinya? Menjada wajada. Apaan?
Kasih. Makasih Bu ya. Bagus nih ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Cina bersungguh-sungguh dalam berdagang, dalam berbisnis, dia dapat. Kita tidak bersungguh-sungguh dalam berbisnis, nggak dapat. Udah buka usaha dagang, maju, pindah jadi politisi, ya nggak bisa. Itu namanya nggak bersungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi yang pertama ku anfusakum dulu, jaga diri kita masing-masing, benahi diri kita masing-masing, urus diri kita masing-masing. Tapi jangan hanya sibuk mengurusi diri sendiri. So firman Allah itu bukan ku anfusakum saja, wa ahlikum naro. Ahlikum itu bisa istri kita, anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita. Itu harus kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai di negara kita, di bangsa kita ini ada perbuatan-perbuatan tercela yang bersih marajalela. Nah ini bapak ini tadi siapa namanya Pak? Fauzan ya? Jauh-jauh datang dari Pekanbaru ke sini untuk menghadiri apa? Kota Tangerang. Oh. Dulu Buya saya hubungin masih di Pekanbaru Buya. Enggak, tadi katanya menghadiri acara rapat PIK tadi. Iya di atas. Di atas kan itu. Untuk apa jauh-jauh dari Pekanbaru ke sini bicara PIK? Ya kalau bagi saya itu panggilan hati. Kan ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati. Jangan Pak Risman jawab, Pak Risman udah jalan bisa nih. Kalau Buya Risman jangan Buya Risman jawab. Siapa yang bisa jawab? Man ra'a minkum munkaran Falyughayyir biyadihi. terus Fa illam yastati falyughayyir bilisan. nah, Fa illam yastati falyughayyir bilqalbi. Bahwa ad'aful iman. kita harus mengenal siapa kita. Kita harus berpegang teguh dengan jati diri kita. Ada 4 jati diri, tapi Mas Final jangan jawab ya. jangan dibisikkan sama. Bagi dua. Iya. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah enggak kenal dia dengan jati dirinya, itu Muhammadiyahnya bermasalah. Dia pasti akan mengalami ketegangan sehingga akhirnya stres. Jadi jati diri kita itu harus kita jadikan acuan kita dalam menjalani dan menapaki hidup kita ini. Pertama jati diri kita adalah Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Yang kedua Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid. Yang ketiga Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat apa? Apa Bu? Kan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nih, soalnya kali ya. Jati diri Muhammadiyah itu ada 4. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat apa? Siap ya. Hah? Yang tahu hanya Mas Final. Siapa yang tahu nih? Nggak ada? Kalau nggak ada saya masukin lagi sudah. Atau saya tahan dulu di dalam ini. Yang keempat itu Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu.
Ini kita angkat dari apa? Firman Tuhan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya, kata Tuhan, akan angkat derajat kamu beberapa derajat lebih tinggi jika kamu beriman dan berilmu. Jadi ilmu itu kunci dalam mengharungi hidup dan kehidupan. Daniel yang bunuh diri itu tidak punya ilmu dia tuh. Schopenhauer tuh tidak punya ilmu dia. Sehingga hidup itu dia lihat sebagai penderitaan. Ya kan? Padahal kalau bagi kita, jika bisa umurku ditambah 1000 tahun lagi. Apa lagunya tuh? Kan ada lagunya 1000 tahun. Apa? Ya kan ada orang minta jika umurku 1000 tahun gitu ya. Jadi kita ingin umur kita panjang. Tapi umur kita panjang, apa lagi? Amalnya banyak. Jangan umur panjang, amal dikit, jangan. Tuh, apa bahasanya itu? Pak Wirsman? Umur tola umruhu, panjang umurnya, sedikit amalnya. Nah, cuma supaya kita ini benar jalannya ya. Saya punya saran. Saran saya, berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Saran saya. Berakrab itu usaha ya. Semestinya jangan hanya berakrab-akrab. Jadikan Al-Quran itu sebagai akhlak kita ya, sebagai yang akan menuntun perilaku kita. Makanya ada hadis begini. Barang siapa yang mencuri, maka ketika dia mencuri, apa? Imannya? Kasih ibu tuh mas, kasih ibu tuh. Barang siapa yang mencuri, maka ketika dia mencuri, imannya terbang. Tuh. Makanya akhir-akhir ini kita prihatin, banyak sekali orang mencuri ya. Barang siapa yang berbuat zalim, maka ketika dia berbuat zalim, maka iman lepas dari diri dia. Barang siapa yang minum narkoba, mengkonsumsi narkoba, ketika dia mengkonsumsi narkoba itu maka iman. Barang siapa yang berzina, ketika dia berzina, iman. Jadi saya lihat imannya udah pada berterbangan di langit ini. Tidak ada, semestinya iman itu menetap dalam hati kita. Tapi ini pada terbang semuanya. Itulah sebabnya hari ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan. Tidak hanya tidak berkenan di hati kita, tapi tidak berkenan di sisi Allah dan sisi Rasul. Nah, itu mari kita manfaatkan bulan puasa ini, bulan untuk menempa diri. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi jangan hanya sekedar dibaca, dilihat juga artinya, lalu direnung-renungkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan sedikit ini tentang arti pentingnya ilmu ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi kalau kita perhatikan langit dan bumi, maka kita akan melihat di situ tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, bumi kita ini ada dalam galaksi namanya Milky Way, galaksi Bima Sakti.
luasnya minta ampun. Kalau Bapak pergi dari bumi ke planet terluar di paling ujung, itu tidak bisa lagi dihitung dengan kilometer, dengan pesawat terbang tidak bisa lagi. Itu dengan kecepatan cahaya. Cahaya itu berapa kecepatannya Pak Narabas? 300.000 km per detik. 300.000 km. Berangkat kita dari bumi ke planet terakhir itu jutaan tahun baru sampai itu. Yang membingungkan saya, Milky Way ini luasnya minta ampun. Kalau pakai saya coba dengan ini, tidak muat. Kan ada kalkulator sini, tidak muat. Itu pakai rumus-rumus apa tidak ngerti, sehingga terpaksa saya bertanya kepada rektor IPB. Tidak pandai saya bacanya. Bagaimana bacanya ini Pak? Tidak pandai saya lagi bacanya. Ternyata di luar Milky Way itu ada lagi 200 miliar lagi galaksi, bahkan sampai 2 triliun. Buat berapa luas itu ya? Tuh. Dan galaksi itu ada, bukan tidak ada. Cuma itu dulu nggak ada. Semua yang ada yang luasnya minta ampun itu nggak ada dulu. Kata siapa? Kata George Lemaitre, seorang astronom. Jadi langit itu nggak ada itu, matahari, bulan itu nggak ada dulu itu, nggak ada. Yang ada apa Pak Narabas? Atom tunggal, atom purba, kecil sekali, meledak, gitu kan. Maka terbentuklah alam semesta itu. Itu menurut teori. Itu baru ditemukan tahun 1927. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu, kurang ya. Tuh. Dan temuan itu dianggap sebagai sebuah temuan luar biasa. Ternyata kesimpulan itu sudah ada dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Ayatnya apa? Langit dan bumi itu ternyata dulu bersatu. Ya apa? Ya jangan doa-doa, banyak sekali itu. Nah, bunyi ayatnya begini. Awalam yarol ladina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak melihat? Annas samawati wal ard. Bosnya langit-langit itu bukan sama ya. Annas samawati wal ard kanata ratqan. Jadi langit dan bumi itu belum menyatu. Fafataknahuma. Lalu kan pisah. Nah, oleh ilmuwan disebut dengan Big Bang, ledakan dahsyat. Cuma ada satu pertanyaan lagi. Jadi kalau alam semesta ini dulu asalnya satu, jadi alam semesta yang banyak itu udah ada. Yang ada hanya atom tunggal. Kalau begitu atom tunggal itu dulu juga ada. Atom tunggal yang kecil itu juga nggak ada. Lalu kalau atom tunggal itu nggak ada, yang ada apa? $50. Nah itu udah selesai tadi, udah bukan itu. Itu udah selesai tuh. Ini kan begini, langit dan bumi matahari itu dulu kan sekarang ada ya. Bulan kita lihat ada ya. Kata George Lemaitre itu dulu nggak ada itu. Kata Al-Quran juga nggak ada itu dulu. Nah, berarti kan apa yang dikatakan Tuhan dibenarkan oleh ilmu, tapi ilmunya kan jauh ke belakang baru bisa membuktikannya.
Nah, kalau dia buat kesimpulan begitu, yang banyak sekali ada dulu nggak ada. Kalau begitu gini, ketika atom yang kecil itu ada, pasti seluruhnya nggak ada itu. Nah, apa yang ada ketika itu? Apa yang ada ketika atom yang kecil itu nggak ada? Apa yang ada? Jangan cepat-cepat Allah, ini Allah itu udah terakhir tuh. Yang ada adalah tidak ada. Yang ada adalah tidak ada. Kan tadi bumi semesta ya, sebesar ini ya. Kalau gitu ini tidak ada juga dulu. Kalau gitu apa yang ada? Nggak ada. Jadi alam semesta ini dulu nggak ada. Para filsuf bertanya gini, ketika yang ada tidak ada, maka apa yang ada? Ya tidak ada. Apakah mungkin yang tidak ada menciptakan diri menjadi ada? Mungkin tidak yang tidak ada menciptakan diri menjadi ada? Bagaimana pula bisa itu? Yang nggak ada bisa menciptakan, tidak bisa ya. Oleh karena itu, akal kita menyatakan ketika yang ada tidak ada, maka ketika itu pasti ada sesuatu yang ada. Apa yang ada? Jangan Allah dulu lah. Yang ada itulah yang akan menciptakan yang akan ada gitu. Namanya apa tuh? Al-Khaliq. Lalu Al-Khaliq yang kami tekan menciptakan sesuatu lalu menjadi ada kan ya? Yang diciptakan namanya apa? Makhluk. Jadi kalau kita bicara tentang ada dua jenis yang ada. Satu namanya Khaliq, yang kedua namanya makhluk. Sama enggak antara Khaliq dengan makhluk? Enggak sama. Oleh karena itu ketika kita sebut Allahu Akbar, jangan sekali-kali kita membayangkan Tuhan itu besar. Kalau Tuhan itu besar, dia mengambil space. Besar dalam pengertian kita ya. Ini besar, ini kecil, itu kan. Ini kecil, dulu kecil kan. Ini besar. Ini kan mengambil space. Dia katakan besar karena dia mengambil space yang besar. Tuhan itu memang maha besar. Tapi jangan maha besarnya Allah disamakan dengan besarnya benda. Karena benda mengambil tempat, mengambil space. Tuhan mengambil space enggak? Enggak. Tuh. Oleh karena itu Tuhan sangat benci kepada orang yang menyamakan dia dengan manusia. Itu namanya syirik. Dosa yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Tapi tidak dikasih hadiah nih, tidak dikasih hadiah. Jadi gini Pak ya. Jadi saya menyimpulkan mau selamat ya. Mau selamat ya. Bacalah Al-Quran, fahamilah, tadaburilah dan laksanakan. Jadi kalau kunci itu kita harus bisa menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu Pak Nabas? Itu orang yang melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Oleh karena itu, kalau kita akan mengharungi hidup dan kehidupan ini, bagus diperhatikan kata-kata Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini ahlul jannah kan? Apa kata Umar bin Khattab? Boleh nih. Apa kata Umar bin Khattab? Boleh nih, boleh dikasih duit nih. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa? Apa kata Umar bin Khattab? Tidak ada juga, ya sudah. Kata Umar bin Khattab, hidup ini seperti berjalan di jalan yang banyak durinya. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat, hati-hati dalam berjalan.
lihat tanah yang akan kita injak. Tuh, letakkan kaki di tempat yang tidak ada durinya. Kalau seandainya kita bisa melakukan itu, maka kita akan selamat sampai di tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.